saya Francisca Erma Suryati, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Di sini saya akan melakukan video mewawancarai salah satu tokoh pendidikan, di mana saya mewawancarai seorang guru. Saya persilakan untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi, nama saya adalah Cao SPTSD dari guru SDN 07 Butur Ponte, Cepatan Serawai. Baik, langsung saja kita mulai wawancara kita pada pagi hari ini ya Pak. Pertanyaan pertama, mata pelajaran apa yang Bapak ajarkan di sekolah Bapak? Baik, mata pelajaran yang saya sampaikan di sekolah adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan IPS. Itu adalah sesuai dengan jurusan ketika saya memang menempuh pendidikan di sekolah pendidikan ini. Baik, selama Bapak mengajar, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang guru di SD 07 Butur Ponte? Ya. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 07 Butur Ponte semenjak dari tahun 1993. Jadi sampai tahun 2023. Jadi katakanlah sudah hampir 20-an tahun lebih. Baik, apa motivasi Bapak sehingga Bapak ingin menjadi seorang guru seperti itu? Motivasi saya untuk menjadi seorang guru pertama adalah saya ingin mengabdikan kehidupan saya adalah untuk menjadikan bangsa-bangsa atau anak bangsa di negara kita ini menjadi orang yang bisa bermartabat, menjadikan orang yang bisa diandalkan di masyarakat. Baik, saya ingin bertanya Pak, sekarang Bapak apakah sudah PNS dan apakah Bapak juga tergolong di dalam guru yang sudah mendapatkan sertifikasi seperti itu? Saya sekarang sudah menduduki jabatan sebagai seorang guru PNS dari tahun 1995 dan telah mendapatkan sertifikasi di tahun 2021. Jadi sampai sekarang sudah 2 tahun lebih sudah mendapatkan sertifikasi. Baik, berarti Bapak sudah dapat tergolong guru yang mendapatkan sertifikasi seperti itu ya Pak? Iya betul. Selain dari seorang guru, apakah Bapak memiliki usaha bisnis lainnya Pak? Kalau untuk mencari usaha bisnis, saya sampai hari ini belum ada. Jadi hanya mengandalkan tugas pokok saya dan sebagai seorang guru. Baik, apakah selama Bapak menjadi seorang guru pernah mendapatkan kendala, misalnya kendala seperti mengajar atau kendala siswa ketika sedang diajarkan seperti itu Pak? Oh tentu, kendalanya memang ada, kemudian yang di luar dari kendala juga tidak ada. Yang kendalanya pertama adalah ya mungkin ya sebagai tugas seorang guru, kendala kita di sekolah pertama adalah mungkin dari segi lingkungan, dari segi komunikasi kita dengan masyarakat itu adalah merupakan kendala juga. Kemudian dari segi faktor lingkungan, tapi itu semua adalah merupakan tantangan dalam kita mendidik untuk generasi anak bangsa supaya mereka bisa terdidik menjadi orang yang bisa kita andalkan di masyarakat. Baik, Bapak sebagai seorang guru, saya ingin Bapak memberikan motivasi dan apa harapan Bapak terhadap kami sebagai calon guru nantinya sehingga kami dapat menjadi guru yang lebih baik, dan apa pesan Bapak terhadap kami seperti itu Pak? Bagi tenaga pendidik yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang guru, harapan kami adalah supaya kita itu ke depannya jangan sampai kita itu menyerah dengan apa tantangan yang pertama jelas kita hadapi. Jelas menunggu kita menjadi seorang guru tantangan cukup banyak. Pertama dari segi fisik, dari segi lingkungan, ya dari segi komunikasi kita dengan masyarakat, itu semua adalah faktor yang merupakan kelemahan-kelemahan kita di masyarakat yang memang harus kita tantangi dan kita hadapi. Kemudian harapan kita untuk generasi yang akan menjadikan seorang tenaga pendidik, ya berjuanglah, jangan sampai menyerah. Apapun tantangan yang akan kita hadapi harus kita hadapi dengan hati yang lapang, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bersabar. Jadi itu yang perlu kita berikan kepada baik itu di masyarakat atau di tempat kita pertama kita akan melaksanakan tugas kita. Apapun rintangan dan
dan semuanya itu adalah merupakan dilema yang memang harus kita hadapi dengan hati kita yang terbuka. Ya. Pak, baik, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan tadi, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Anda dan apakah Anda bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Anda sebagai seorang guru, Pak? Jadi pengalaman saya dalam menjadi seorang guru, yang pertama, ketika saya masih dalam tahap pendidikan, terutama ketika saya masih di sekolah dasar, sampai saya melanjutkan sekolah pendidikan guru, memang terbenaklah di dalam pikiran saya bahwa saya ingin nanti. Tapi pertamanya memang sasaran itu memang tidak ada yang saya mengacu untuk bisa menjadi seorang guru. Tapi ketika sudah saya agak dewasa, ketika saya menginjak di tamatan sekolah SMP, sekolah menengah pertama, waktu itu saya memiliki ada dua pilihan. Yang pertama adalah dalam pikiran saya itu saya ingin menjadikan diri di bidang agama. Itu yang pertama. Tapi setelah itu ketika saya menempuh masa pendidikan di bidang agama, mungkin saya kurang berapa terpanggil. Karena mungkin faktor pertama adalah kemampuan saya untuk bisa di situ tidak menunjang untuk saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan. Akhirnya saya fokus menjadi seorang guru. Akhirnya saya masuklah sekolah pendidikan guru yang pada waktu itu masih ada di Sintang ini. Tapi sekarang sekolah pendidikan guru sudah tutup. Itu ketika tahun 1993, kalau saya 90-an lah, katakanlah begitu dia ditutup untuk sekolah pendidikan guru. Akhirnya saya melangkahkan kaki untuk masuk sekolah pendidikan guru. Saya juga pun dibawa oleh kawan-kawan untuk masuk sekolah pendidikan guru. Jadi saya coba-coba. Saya juga pun tidak mengharapkan bahwa saya itu bisa lulus 100%. Dari sekian kami yang melamar adalah sampai ratusan orang. Jadi banyak yang gugur. Yang diterima pada itu hanya 120 orang yang diterima. Jadi saya termasuk saya juga pun diterima. Jadi saya pun sangat bersyukur sekali. Saya juga pun ketika dalam masa pendidikan sekolah pendidikan guru, saya pun menekuni dari pendidikan itu. Akhirnya satu saya selesai, satu saya tamat. Ya, jadi saya juga pun pertama adalah mencari kerja di daerah kepala lain. Pertama adalah di daerah saya sendiri, itu ada setengah tahun. Udah itu di daerah kampung yang dekat dengan kampung saya adalah daerah Lebang, itu selama 3 tahun. Kemudian setelah itu, setelah saya selesai di situ, saya juga masih lagi mencari pengalaman ke daerah kepala lain, yaitu daerah Timur Tengah, yaitu tepatnya daerah Merakai, daerah Patangatu. Di situ saya melaksanakan honor selama 1,5 tahun. Kemudian karena ada pelamaran-pelamaran yang memang harus saya kejar, akhirnya saya ikut juga melamar sampai 3-4 kali. Keempat baru saya lulus dalam pelamaran menjadi seorang calon pegawai negeri yang pertamanya. Kemudian ketika saya ikut tes yang ketiga kalinya, saya juga dinyatakan lulus. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Ya, jadi harapan saya yang menjadikan seorang guru sesuai dengan hati nurani saya juga pun bisa tercapai. Ya, jadi itu. Nah, ya, kemudian ketika saya menjadi seorang guru, ketika saya diangkat, saya pertamanya ya pada waktu itu ikut melamar dinyatakan lulus. Saya kira saya memang darah tunggal juga. Jadi saya tanyalah dengan waktu itu adalah nama guru saya waktu itu adalah Lorenzo Setia. Ya, sekarang bapak itu adalah di Gang Darun Najah di Sintang ini. Jadi saya waktu mengurus klub pelamaran memang di tempat beliau karena dia adalah mantan guru saya. Ya, jadi banyak orang yang kenal seperti itu, tidak kenal dengan Lorenzo Setia. Akhirnya ketika saya menerima bahwa saya telah lulus pelamaran masuk PNS tadi, jadi dia juga pun mengukur saya. Ya, jadi Uco sendiri dia bilang masuk daerah tunggal. Jadi saya senang sekali, betul senang sekali saya. Berarti harapan yang saya cita-citakan berarti tercapai.
Tapi ketika saya menerima SK-nya di kantor dinas, tetapi lain. Saya lihat itu adalah daerah Serawai. Padahal saya sama sekali tidak mengira, tidak menginginkan, ya, tapi bukan saya membedakan daerah, ya, tetapi waktu itu memang karena saya waktu itu memang udah pernah tinggal daerah Tungau, jadi rasanya sudah merasa nyaman. betah, iya, Sudah terasa seperti itu ya, nyaman, Pak. udah terasa betah, Iya. ya, jadi begitulah yang pertama saya ada. Jadi, tapi saya juga pun tidak putus semangat, walaupun memang saya memang ditugaskan di daerah Serawai, jadi semuanya memang udah cita-cita yang memang itu yang tujuan utama kehidupan saya temui dengan baik. Akhirnya ketika saya mudik pertama kalinya mudik ke Serawai, yaitu dalam Sosial Melawi, saya juga pada waktu itu menginap di Nangapino. Oh iya. Ketika menginap di Nangapino, yaitu di Hotel Jaya Indah. Jadi di situ saya nginap 1 malam. Saya tanyalah dengan orang-orang yang menginap di Hotel Jaya Indah tersebut. Baik, Saya Pak. tanya satu persatu di tempat penginapan. Saya tanya di mana yang dikatakan Buntut Konde. Karena waktu itu di sekolah saya memang dikatakan Buntut Konde di sekolah. Iya. Jadi langsung mereka jawab, kalau namanya Buntut Konde tidak ada Pak. Mereka bilang. Yang ada Buntut Konde. Tapi kalau di sekolah saya itu memang Buntut Konde. Kami ini mereka bilang kebetulan juga orang dari daerah Serawai. Iya. Jadi saya pun merasa lega. Oh jadi gitu. Kemudian saya agak dalam pemikiran saya namanya buntut itu berarti sama dengan buntut sabun. Iya. Ya, karena kalau namanya buntut sabun itu sampai berhari-hari. Jadi belum datang 1 hari, mau 2-3 hari. Sesuai dengan apa yang telah guru ketika saya menempuh kelas guru bahwa kalau di buntut sabun itu adalah memang jalurnya banyak riang. Jadi saya pun takut luar biasa. Tapi ketika saya mendengar bahwa kawan-kawan tadi yang dari Dasarawi bahwa Buntut Ponte riam juga pun ada, jadi saya sangat bersyukur sekali. Iya, dan Jadi syukur alhamdulillah saya pikir. iya, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi ketika saya sudah sampai di Buntut Ponte memang betul. Ya, tapi saya waktu itu ketika mudik saya masih menginap di rumah kepala sekolah itu Pak Domisike. Karena beberapa Domisike yang memang kepala sekolah dari Buntut Ponte itu memang diamnya tinggal di sana. Baik, terima kasih. Jadi banyak ya Pak, banyak sekali pengalaman dari Bapak menjadi guru honor sehingga menjadi pegawai. Tentunya tidak mudah seperti itu ya Pak untuk mendapatkan keinginan menjadi seorang pegawai seperti itu. Dan puji Tuhan sekarang juga sudah menjadi mendapatkan guru yang mendapatkan sertifikasi seperti itu ya Pak. Dan sangat membantu juga bagi guru-guru seperti itu. Baik, terima kasih. Hanya sekian wawancara saya. Saya ucapkan selamat pagi.